Sinteyong panggil Elkan Baggett demi Olimpiade. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong dikabarkan memanggil Elkan Baggett. Back Ipswich Town itu disiapkan untuk babak playoff Olimpiade 2024 Paris. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tim peringkat keempat Piala Afrika U23 2023 itu pada 9 Mei 2024 di INF Clairefontaine, Prancis. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji menyatakan PSSI telah mengirimkan surat pemanggilan kepada klub Elkan Baggett Ipswich Town pada Kamis 2 Mei. Namun belum dibalas sampai Jumat 3 Mei sore waktu Indonesia Barat. Semalam kami sudah melakukan pemanggilan kepada Baggett. Tinggal menunggu respons dari klubnya. Kami menunggu, ujar Sumarji. Elkan Baggett absen membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Ia tidak dapat memperkuat skuad Garuda Muda karena sempat mengalami cedera. Apabila tidak ada arang melintang, Elkan Baggett semestinya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23 di Paris. Dia telah kembali ke Ipswich Town dari masa pinjaman di Bristol Rovers. Timnas Indonesia U23 juga sudah dipastikan tanpa Justin Hugner saat berjumpa Guinea. Pasalnya ia harus kembali ke klubnya di Jepang, Cerezo Osaka. Kemungkinan untuk memanggil Baggett ada, tapi kita tunggu sejauh mana komunikasi dengan klubnya, kata asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto. Sinteyong bongkar biang kekalahan Timnas. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong menilai perbedaan kedalaman skuad dalam tim menjadi faktor kunci kemenangan Irak pada babak perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Saya rasa Irak bermain cukup baik pada babak kedua. Kita semua bisa melihat dalam semua pertandingan bahwa kami tidak cukup solid dari setiap performa individu, kata Sin dalam konferensi pers seusai pertandingan. Menurut Sinteyong, terbatasnya pemain berkualitas di skuad saat ini membuat dirinya terus memasang starting C yang sama di tiap laga. Hal tersebut akhirnya berimbas pada stamina para pemain, hingga akhirnya skuad Garuda Muda gagal tampil maksimal saat menghadapi Irak. Ada perbedaan dalam level performa individu, pada setiap pertandingan kami hampir memainkan 11 pemain yang sama. Mungkin itu jadi kesulitan bagi tim kami untuk menyamai level mereka, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sementara itu, meski Timnas Indonesia takluk dari Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, namun Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih berpeluang menyegel satu tiket Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Prancis melalui jalur pertandingan playoff. Respons Sinteyong usai Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak. Respons Sinteyong setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Timnas Irak U23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 sudah diketahui. Ia dengan sportif mengucapkan selamat kepada sang pemenang. Indonesia U23 pun harus puas finish di posisi keempat Piala Asia U23. Timnas Merah Putih takluk 1-2 dari Timnas Irak pada laga perebutan tempat ketiga pada hari Kamis 2 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar. Ivar Jenner sempat membawa Indonesia unggul duluan. Akan tetapi, Zaid Tahsen dan juga Ali Jassim memberikan satu tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024 untuk Irak. Usai laga, Sinteyong mengucapkan selamat kepada Irak atas raihan gemilang tersebut. Dan ia pun memuji kedua tim yang disebut bermain bagus dan menunjukkan upaya keras menjadi pemenang. Selamat untuk Irak yang lolos ke Olimpiade. Kedua tim bermain bagus, sama-sama menunjukkan upaya yang keras, ujar Sinteyong pada konferensi pers usai laga pada hari Jumat 3 Mei 2024. Pria asal Korea Selatan itu menyayangkan kegagalan Timnas Indonesia U23 meraih tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya sembari mengingatkan masih ada jalan tersisa menuju kota mode. Sungguh disayangkan kami tidak mendapat hasil yang diinginkan.
Kami sudah melakukan yang terbaik. Kami juga masih punya kans ke Olimpiade dan di pertandingan ini kami menunjukkan keinginan untuk berjuang keras meraih posisi 3. Saya tetap perlu berterima kasih kepada para pemain Indonesia atas kerja kerasnya di laga ini. Imbuh pria berusia 53 tahun tersebut. Kebobolan di extra time, Garuda Muda kalah tipis 2-1. Hasil akhir timnas U23 Indonesia menyerah 1-2 dari pihak Irak pada perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024. Di Stadion Abdullah bin Khalifa Kamis 2 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia sebenarnya mencetak gol lebih dahulu lewat Ivar Jenner menit 19. Namun Irak berhasil menyamakan kedudukan menit 27 berkat gol Zaid Tahsin. Laga berlanjut tambahan waktu 2x15 menit setelah skor imbang 1-1 bertahan di babak kedua. Petaka menghampiri timnas U23 Indonesia saat kebobolan gol di tambahan waktu menit 96. Ali Jassim membobol gawang, Hernando Ari memanfaatkan umpan jauh dari Muntader Muhammad. Gol Ali Jassim nyatanya menjadi akhir di laga ini. Alhasil, skor 1-2 menjadi akhir kemenangan Irak atas timnas U23 Indonesia. Harapan Indonesia melaju ke Olimpiade Paris 2024 belum musnah. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi timnas Guinea U23 pada babak playoff yang dijadwalkan berlangsung Kamis 9 Mei 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Paris. Statistik Timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia U23 2024. Laga hidup mati akan dilakoni Timnas Indonesia dan Irak di partai perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini juga menjadi ajang perebutan satu tiket Olimpiade 2024 yang tersisa. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia dan Irak sudah melakoni 5 pertandingan di ajang Piala Asia U23 2024, 3 di fase grup dan 2 di fase gugur. Berdasarkan data statistik AFC, kedua tim meraih hasil nyaris serupa di fase grup dengan sama-sama menorehkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Namun Irak keluar sebagai jawara grup C sementara Indonesia runner-up grup A. Dari sisi produktivitas, Irak tercatat lebih produktif, khususnya dalam hal melepaskan tembakan ke gawang. Jassim El-Aibi Al-Tamimi menjadi pemain yang paling produktif dalam menebar ancaman dengan melepaskan 15 kali tendangan ke gawang dan berujung dengan 3 gol.